Selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pertemuan kita kali ini membahas tentang teorema Bayes untuk hipotesis ganda dan eviden ganda. Saya Alexis No dengan NIM 1706080146. Baik, video kita kali ini kita akan membahas teorema Bayes untuk hipotesis ganda dan eviden ganda dengan persamaan probabilitas hipotesis I dan eviden 1, eviden 2 dan eviden seterusnya dengan persamaannya sebagai berikut. Probabilitas eviden 1 dan hipotesis I dikali dengan probabilitas eviden 2 dan hipotesis I dikali dengan probabilitas eviden M dan hipotesis I dikali dengan probabilitas hipotesis I dibagi dengan sigma dari probabilitas eviden I dan hipotesis K kali dengan probabilitas probabilitas eviden 2 dan hipotesis K dikali dengan probabilitas eviden M hipotesis K dikali dengan probabilitas hipotesis K. Berikut contoh soal. Di sini kita buat dulu tabel. Tabel sini kita buat ada dua kolom, yaitu kolom kode dengan nama kejenuhan. Di sini saya ambil masalahnya tingkat kejenuhan para siswa atau stres. Lebih khususnya stresnya akademik. Jadi untuk kode di sini diberi kode H1, H2 dan H3. Di H1 ini dengan nama atau tingkatan stresnya itu tuntutan tugas, H2 tuntutan fisik, dan H3 tuntutan interpersonal. Dari contoh soal dari tabel pertama kita beralih ke tabel kedua. Di sini kita buat lebih terperinci lagi, yaitu gejala, terus didefinisikan untuk nama kejenuhan. Di sini gejalanya ada 10 dan ada berbagai macam gejalanya. Dengan spesifiknya itu tuntutan tugas, tuntutan fisik, dan tuntutan interpersonal. Di sini ada yang memiliki nama. Di sini kenapa kita tidak memberi tanda centang, karena dia tidak termasuk di gejala ini, tidak termasuk di tuntutan tugas ataupun sebagai berikut yang seperti di nama kejenuhan yang lain. Dari sini di tabel yang ketiga ini, di sini lebih spesifik lagi karena di gejalanya kita memberi kodenya seperti eviden 1 sampai eviden 10, sedangkan di nama kejenuhan atau tingkat stresnya itu seperti dalam tuntutan tugas, tuntutan fisik, tuntutan interpersonal, diberi nilai. Jadi nilai ini dari kita yang beri, jadi nilai ini berkisaran dari 0 sampai 1. Untuk nilai probabilitasnya dari kita juga yang mengisinya atau kita yang isi sendiri, jadi terserah dari kita yang isi. Di sini saya isi untuk bernilainya 0,16, 0,25 dan 0,41. Oke, kita lanjut lagi di cara penyelesaiannya. Di sini dengan rumusnya atau persamaannya probabilitas itu P
H1, E1, E2, E3, yaitu dengan persamanya P E1 atau P evidence 1 hipotesis 1 dikali dengan probabilitas E2 hipotesis 1 dikali dengan probabilitas evidence 3 dan hipotesis 1 dikali dengan probabilitas hipotesis 1 dibagi dengan P evidence 1 H atau hipotesis 1 dikali dengan P atau probabilitas evidence 2 hipotesis 1 dikali dengan probabilitas evidence 3 dan hipotesis 1 dikali dengan probabilitas hipotesis 1 terus ditambah dengan probabilitas evidence 1 sekarang hipotesisnya 2 dan dikali probabilitas evidence 2 hipotesis 2 dikali dengan probabilitas evidence 3 hipotesis 2 dikali dengan probabilitas hipotesis 2. Dilanjut lagi tambah dengan probabilitas evidence 1 hipotesisnya menjadi hipotesis yang ketiga kali dengan probabilitas evidence 2 hipotesis 3 kali dengan probabilitas evidence 3 hipotesis 3 dikali dengan probabilitas hipotesis 3. Di sini kita memberi nilainya dari 0,8, 0,12 kali 0,15 kali dengan 0,16. Di sini kita ambil nilainya dari sini. Nilainya evidence 1 0,8 dan hipotesis 1 evidence 2 hipotesis 1 dan evidence 3 hipotesis 1. Di sini kita beri nilainya di sini. Jadi simpannya di sini. Dengannya nilai hipotesisnya di sini. Dengan di bawah sini itu dikali dengan semua hipotesis ini. Untuk nilainya yang ini itu persamanya yang ini. Jadi ambil nilai ini untuk bedanya pakai hipotesis. Jadi hipotesis yang pertama untuk itu jadi di sini terus ditambah dengan dikali dengan ini sampai dikali dengan ini terus hipotesis kedua dan hipotesis ketiga selanjutnya begitu. Di sini dianya jadi hasilnya dari sini untuk hipotesis satunya mendapat hasil 0,0023 dibagi dengan atau per dengan 0,0023 tambah dengan 0 tambah dengan 0,0016 hasilnya 0 dari sini tadi 0, di sini 0,0023 dibagi dengan 0,0039 hasil dari bagi ini dapatnya 0,0596. Untuk probabilitas hipotesis 2 untuk evidennya tetap untuk kita beralih ke hipotesisnya 2. Jadi persamanya sama seperti di atas. Untuk pemberian angkanya di sini, nilainya di sini, kita kembali ke tabel kita tadi itu di sini yaitu di sini untuk evidence untuk hipotesis 2, terus evidence 2 untuk hipotesis 2, evidence 3 untuk hipotesis 2. Jadi diberi sini. Di sini tambah dengan nilai probabilitasnya dan dibagi dengan nilainya dari semua evidence dan probabilitas. Hasilnya untuk nilai di sini karena ada 0 dan di sini hasilnya 0 per dengan 0, hasil dari sini 0,023 tambah 0 tambah dengan 0,016. Hasil dari ini mendapat
0 per dengan 0,0039. Untuk eviden 2 mendapatkan 0. Untuk berikut lagi, yang berikut probabilitas hipotesis 3, eviden 1, eviden 2, eviden 3. Itu hipotesis 3 ini persamaannya sama seperti di atas, sama seperti di S ini dan S ini. Jadi di sini persamaannya sama tapi dirubah yang sebelah atas ini, yaitu di sini diganti dengan hipotesis 3. Di sini hipotesis 3 dan dikali dengan hipotesis 3. Persamaannya di bawahnya masih sama. Jadi hasil dari nilai dari ini yaitu hasil, kembali lagi ke tabel tadi. Jadi tabelnya kita lihat di tabel eviden dan hipotesis. Supaya kita melihat nilainya, jadi eviden 1 dan hipotesis 3. Jadi nilainya 20. Terus dikali dengan eviden 2, hipotesis 3. Dapat 0,08. Berikutnya eviden 3 dan hipotesis 3. Terus dikali dengan ini hipotesis probabilitas 0,41. Nilainya di sini sudah di sini. Jadi ini probabilitasnya, sini nilai eviden antara selnya eviden dan hipotesis. Hasil dari sini itu mendapatkan 0,016 per dengan 0,023 tambah 0 tambah dengan 0,0016. Hasil dari sini menghasilkan 0,0016 per dengan 0,039. Untuk hasil dari probabilitas hipotesis 3 itu hasilnya 0,402. Jadi untuk menentukannya, untuk jadi kesimpulannya berdasarkan nilai tertinggi, yaitu di sini kita menjabarkan hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 dengan nilai hipotesis 1 0,5958, saya ulangi 0,5897, hipotesis kedua 0 dan hipotesis ketiga 0,4102. Jadi nilai tertinggi di sini yaitu terdapat di H1 yaitu 0,5896. Di H1 ini yaitu tuntutan tugas. Jadi di sini tuntutan tugas yang solusinya di sini. Tuntutan tugas ini dia menghasilkan di sini. Jadi sekian dan terima kasih. Oke, video kita teorema Bayes untuk hipotesis ganda dan eviden ganda sampai di sini saja. Selamat sore untuk kita semua.